Selamat sore semuanya. Selamat datang di tutorial UTS mata kuliah yang mudah ini, perancangan geometrik jalan. Hari ini kita baru pertama ketemu juga, berarti teman-teman. Jadi mungkin kita kenalan dulu buat teman-teman asisten yang akan menemani hari ini ada hari ini dan selama geojalnya masih ada ya, itu Stefanus, NIM-nya 150, Najih, NIM-nya 63, dan saya sendiri, Jogi, NIM-nya 74. Kalau ada perlu apa-apa, nanti di akhir bisa dikasih kontaknya. Ini juga muka-mukanya, jadi lihat aja kalau ketemu di kampus dan butuh pertanyaan, silahkan ditanya. Buat outline materi hari ini, itu kurang lebih ada pendahuluan, review aja sedikit, lalu ada jarak pandang dan alinyeman. Nah ini buat pembahasan UTS-nya nanti setelah materi ya. Oke, ini definisi singkat. Kalau geometri jalan itu adalah bagian dari proses perancangan koridor jalan untuk outputnya nanti dimensi jalan dan bagian-bagian yang sesuai dengan karakteristik dan medan yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, beberapa faktor yang perlu eh, diperhatikan ini kayaknya di kelas juga Pak Bona udah ngasih ya kenyamanan, ekonomis, kemudian dalam proses konstruksi atau constructability, keseragaman geometrik jalan, estetika, lalu AMDAL dan SOSMAS-nya, serta keselamatan jalan. Untuk beberapa elemen yang dirancang dalam rancangan geometrik jalan, ada jarak pandang, alinyaman horizontal dan vertikal, lalu potongan melintang jalan, ada juga drainase, ini di mata kuliah yang lain, bangunan struktur, ini juga di mata kuliah yang lain, contohnya di beton, lalu rambu dan marka, ini bisa di MLL. Nah, untuk beberapa standar yang digunakan dalam perancangan itu ini bisa dilihat aja. Cuman yang sering dipakai itu peraturan PUPR. Terakhir kita pakainya yang tahun 2011, cuman sekarang udah ada terbitan yang baru. Aku lampirin aja filenya. Sorry. Nih, nanti dicek aja di chat. Jadi kita udah nggak pakai yang nomor 19 tahun 2011, tapi sekarang udah yang tahun 2023, nomor 5. Oke, buat contoh bentuk klasifikasinya kayak gini. Tonton bisa lihat D itu keterangan buat datar, B-nya bukit, G-nya gunung. Nah, buat jalan bebas hambatan kita bisa lihat di kiri satuannya SMP per jam per lajur, untuk jalan raya lebih kecil dan untuk jalan sedang lebih besar. Yang kanan ini ya review aja. Kalau jenis-jenis jalan ada arteri primer, ada kolektor primer, lokal primer, selewat aja. Filenya udah kirim belum ya? Di chat udah ada kan? Udah ada. Ini salah satu contoh spek yang biasa dipakai juga. Ini dari pedoman dasar geometrik jalan. Ada keterangan pengelompokan fungsi jalan, lalu ada status dan penyelenggaraannya. Nah, yang biasa kita sering pakai ini, yang rentang VD ini, yang dalam kilometer per jam. Ini beda-beda buat fungsi jalan yang beda-beda ya. Ntar dibaca aja. Ini sama, lewatin aja. Ini juga sama, cuma referensi bentuk aja. Lalu ini untuk kriteria desain lampiran Permen PUPR yang 2011. Nanti teman-teman bisa buka bedanya di mana sama 2023.
Tapi sejauh yang aku baca sih bedanya cuma ada di bentuk lampirannya aja sih, sama beberapa regulasi hukumnya. Nah, regulasi hukumnya di skip aja. Ini diagram alirnya untuk memulai perencanaan geometrik jalan. Untuk eh, prosesnya kita akan memproses lingkup dan kriteria desain dengan beberapa hasilnya. Lalu didapatkan gambar desain teknik rinci geometrik jalan. Ini di kanan, teman-teman bisa lihat ini parameter-parameter yang bakal sering dipakai dan dimunculkan. Dan nanti juga ada muncul di pembahasan UTS-nya. Ini sama parameter-parameternya aja. Harusnya sih ada jenis perbedaan ya nanti di yang tahun 2011 dan tahun 2023. Disesuaikan aja. Oke, kita masuk ke alinyaman horizontal. Alinyaman horizontal ini eh, kurang lebih secara garis besar bakal menghitung jari-jari tikungan minimum ya. Rumusnya bisa dilihat, R minimum sama dengan V rencana kuadrat per 127 kali E max tambah F max. Terangannya R minimumnya yang kita cari, ini jari-jari minimumnya. Nanti V rencana itu kecepatan rencananya yang akan berpengaruh ke F max. E max-nya dalam bentuk persen dan F max-nya itu dipengaruhi sama V rencananya. Itu koefisiennya. Jadi 0,17 untuk 30 km per jam sampai 0,14 pada 70 km per jam. Setahu aku sih harusnya nanti pas UTS itu close bukan ya. Jadi nanti kayaknya bakal dilampirin sih sama si bapaknya buat kecepatan rencananya. Tapi kalau enggak ya di di interpolasi aja. Di interpolasi. Karena ini bentuknya rentang gitu kan si koefisiennya. Lalu 0,14 pada 80 km per jam dan 0,08 pada 130 km per jam. Nah, mungkin ini masih agak sedikit eh, kurang kebayang, tapi kalau udah masuk ke soal harusnya aman sih. Mungkin habis ini bisa dilanjut sama Najih atau Steph. Siapa dulu ya? Najih, Najih. Dari Start gue dulu aja yang ya. dua-dua. Oke, Steph dulu. Silakan Steph. Oke, makasih Yogi. Ya, berikutnya kita bakal bahas soal 2022. Oke, dari sini ya sama kayak tadi. Untuk soal 2022 itu ada 4 bagian yang bakal kita bahas. Pertama itu tentang perhitungan geodetik, lalu kedua itu jenis elemen tikungan, terus sketsa dan stationing, serta diagram super elevasi. Nah, biasanya tuh UTS-nya emang kayak gini sih, apa template-nya. Pasti ada 4 bagian ini. Nah, buat soalnya sendiri, ini ada koordinat kencang-kencang dua lajur yang lagi dirancang, lalu ini titik-titiknya. Ada dari A sampai H. Nah, ini tuh bisa dipilih nanti yang pasti A sama H-nya itu wajib, itu karena A-nya itu awal, H-nya itu akhir. Sementara yang tengahnya kita disuruh pilih 2 titik. Mau pakai BG atau pakai CF atau pakai BE misalnya, itu bebas aja. Tuh. Nah, tapi ya nanti adalah triknya buat biar lebih gampang. Nah, di sini titik ya disuruh pilih titik supaya jadi PI 1 sama PI 2. PI itu point of intersection. Tuh. Lalu dikasih tahu juga V rencananya itu 60 km per jam serta super elevasi maksimumnya itu 10%. Itu buat soalnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah disuruh tentuin besar sudut tikungan. Ini perhitungan geodetik biasa kayak yang udah dipelajari di kelas ya. Terus disuruh tentuin jari-jari terbesar sesuai dengan tabel yang terlampir. Nah, ini tuh jadi udah nggak perlu interpolasi lagi ya. Terus jenis tikungannya bisa digunakan di masing-masing tikungan. Dengan batas jarak minimalnya itu antara awal dan akhir tikungan berurutan adalah 50 meter. Jadi itu di antara perbatasan dengan si tangannya itu nanti di komponen tikungannya nanti kalian bakal aku jelasin lagi.
Itu harus 50 meter ada jedanya antar dua tikungan tersebut gitu. Terus disuruh nulisin nilai-nilai elemen kedua tikungan. Ini tuh yang dari perhitungan di nomor 2 sih sebenarnya sih. Jadi kayak tinggal disalin aja. Terus disuruh menggambarkan sketsa tikungan dengan proporsi sebaik mungkin serta cantumin nilai-nilai elemen tikungan pentingnya. Terus juga menulis stationing untuk titik penting dari A sampai H, ya ini standar lah ya. Terus formatnya itu X plus XX, XX itu berarti X, yang ada tiga itu dalam meter, sementara yang satu itu dalam kilometer gitu. Terus gambarkan diagram super elevasi dengan informasi besaran-besaran super elevasi serta jarak. Ya ini standar ya. Untuk yang pembahasan nomor satunya itu terkait perhitungan geodetik, di sini bakal dipakai titik B sama titik G. Nah, kenapa pakai titik B sama G? Karena jaraknya itu paling jauh antara satu sama lainnya gitu. Kalau kita balik ke soalnya, ntar kita lihat ya. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, X-nya ini kan kayak naik terus ya, dari A, B, C, sampai H itu kayak naik terus gitu. Dan Y juga kayak udah urut nih, udah naik terus gitu. Nah, makanya kita pakai B sama G. Kenapa? Supaya nanti kita bisa dapat jarak antara B sama G-nya itu jauh gitu. Jadi kalau misal jaraknya jauh, kita bisa pakai jenis tikungan yang jari-jari lebih gede. Kalau jari-jarinya lebih gede, otomatis kita bisa lebih cenderung mendapatkan yang full circle. Nah, apa sih untungnya full circle? Kalau dalam UTS ini lebih gampang dihitung sebenarnya sih. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau repot, ya pilih yang paling jauh aja lah gitu. Kecuali kalau kalian mau repot, pilih pakai yang SGS atau SS. Nah, itu pilih yang dekat-dekat ya silakan. Tapi tidak disarankan ya. Oke. Nah, di sini aku kasih contoh hitungan aja ya. Jadi ini nggak semuanya dihitung. Nah, ini pertama itu dilakukan perhitungan jarak X antara titik A dan titik B. Jadi data X-nya itu X-nya B dikurang X-nya A, ya itu nanti dapat segini. Terus disuruh hitung Y-nya juga di sini, nanti dapat segini. Nanti pakai rumus yang dikasih di Tengsur ya, ini jarak total. Itu nanti bakal dapat eh, D-nya itu sebesar 208,988 untuk yang antara A sama B. Nah, itu dilakuin juga buat yang antara B antara B sama G serta antara G sama H. Tuh. Kita dapat D-nya berapa berapa berapa. Terus kita selanjutnya adalah menghitung jarak dari tangan maksimum itu antara titik A dan B. Terus batas jarak minimum tadi kan 50 meter ya. Jadi kita bisa merumuskan berapa sih maksimum tangan yang diperbolehkan. Tuh. Ini pakai aja langsung DAB min delta D minus delta B delta D minimum. Nah, itu dapatnya nanti sebesar segini. 158,988. Terus dihitung juga jarak tangan maksimum antara B sama G. Nah, ini bedanya apa sih sama yang tadi sama yang A dan B gitu. Kalau B dan G itu kan di itu ya di tengah-tengah gitu. Jadi eh, apa ya ada dua tikungan yang berurutan gitu. Makanya nanti harus dibagi dua lagi gitu, di perhitungan tangan yang tangan maksimumnya untuk sebagai syaratnya gitu. Terus dilakukan perhitungan azimut antara titik A dan B, itu azimutnya dilambangkan dengan alfa di sini. Terus dapat segini, ini pakai rumus yang ditensor juga ya, delta Y per delta X. Terus nanti bisa dapat V-nya. V-nya ini sebenarnya sama aja kayak alfa, cuma ini disesuaikan sama kuadrannya gitu. Nah, ini bisa dilihat sendiri di sebelah kanan ini untuk ketentuan berhitung azimutnya. Kapan harus dikasih negatif, kapan harus dikasih positif. Itu sesuai dengan kuadrannya aja. Nah, nanti bakal dapat hasilnya di bawah ini. Terus setelah itu kita menentukan sudut tikungan antara titik A dan titik B. Terus antara titik B sama titik G juga. Itu ya tinggal diselesaikan aja dari si V-nya. Nanti bakal dapat segini hasilnya. Nah, itu nilainya bisa negatif ya, tapi kalau pas dihitung, pas dipakai di perhitungan selanjutnya yang elemen tikungan itu, nah itu harus dimutlakin, jangan pakai negatif gitu. Supaya nanti di hasilnya tuh nggak dapat negatif, jadi misalnya dapat negatif kan nanti kan itu kan jadi salah ya. Tuh. Terus nanti ini ini sebenarnya ini contoh buat penggambaran tadi si titik yang dipilih sih.
Tadi dipilih B sama G karena ini jarak di tengah-tengahnya jauh nih. Tuh. Oke, buat yang nomor satu ada yang mau tanya dulu nggak? Aku tunggu sampai 16.26 ya. Oke, karena belum ada, kita lanjut dulu ke nomor 2 dan 3 jenis dan elemen tikungan. Nah, di sini tuh sebenarnya harus dilakukan iterasi ya sebenarnya. Kalau mau yang bener-bener banget gitu. Tapi kalau misalnya emang terpaksa waktunya udah mau habis ya pakai aja yang paling gede jari-jari yang kalian hitung gitu. Selama masih menu ya. Terus dari hasil iterasi diperoleh jenis tikungan FC. Ini buat yang maksimum banget ya. Apa? Buat ya, buat jari-jari yang paling maksimum di tikungan nomor dua. Sorry, tikungan yang itu, yang di PI 1. Nah, tadi kan udah dapet ya ini syarat buat Tmax-nya. Nah, ini kita nanti bakal ngebandingin apakah menu atau enggak gitu. Jadi dari hasil di samping ini, tadi kan pakai kencangnya itu 60 km per jam. Terus jalurnya, apa, lajurnya ada dua. Nanti bakal dapet jenisnya itu FC, NC. Itu. Dengan jari-jari 1.500. Kalau pakai yang 1.400 boleh juga, cuma tidak optimum aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau pakai 2.000 baru nggak boleh, karena itu bakal melebihi si apa tikungan tikungan yang sebelumnya atau selanjutnya gitu, bakal nabrak. Terus dari bacaan tabel samping diperoleh LS atau length of spiralnya 0 karena ini emang FC ya, jadi nggak ada komponen spiralnya. Terus R-nya itu sih belum tadi. Nah ini jenis tikungannya full circle with normal crown. Kalau misal dapatnya RC berarti full circle with reverse crown, itu nanti beda lah di super elevasinya, di apa di diagramnya. Kalau NC itu super elevasinya selalu -2% untuk bagian kiri sama bagian kanan. Nah, dari sini dapat dilakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya, itu dedikasinya biasanya di lembar soalnya. Untuk tangannya itu R tangan setengah dari delta. Nah, itu nanti dapat hasilnya. Ini kita sesuaikan nih sama yang syarat tadi. Gitu. Apakah menu atau enggak? Ini tuh buat yang ini ya. Buat yang antara A sama B ini tikungannya di PI 1. Nah, ini kan 121,24, berarti kurang dari si T-max-nya ini 158,988. Berarti masih mantap, ini masih oke. Berarti bisa dilanjut nih ke perhitungan selanjutnya. Itu kita menghitung LC, itu length of circle. Nah, ini tuh delta per 360 derajat. Nah, ini pakai air rumusnya sih. Terus nanti dapat hasilnya segini. Terus nanti bisa dihitung juga EC-nya. Itu dari TC tangan seperempat delta. Jadi dapat hasilnya segini. Nah, untuk penjelasan apa sih TC, LC, EC-nya itu bisa dilihat di samping kanan sini. Tuh. Kalau TC itu sejarak ininya, apa? Jarak lurus dari apa? Jarak proyeksi dari si circle-nya itu. Gitu. Jadi panjang antara di awal circle, di awal mulai circle dengan PI-nya, jarak lurusannya. Jadi jarak proyeksinya bukan jarak dari sini ke sini. Itu beda ya. Kalau ini tuh setengah LC, sementara kalau ini tuh TC. Tuh. Jadi sangat berbeda. Terus buat LC-nya itu ini panjang dari si busur lingkarannya itu. Gitu. Jadi dari sini ke sini. Jadi yang udah jadi itu LC. Sementara kalau yang belum jadi itu nanti kalau di sini total itu 2 TC ya. Terus EC itu pergeseran si PI ke pusat LC-nya. Sorry, ke busur LC-nya. Kayak gini. Itu namanya EC. Terus L totalnya itu sama dengan LC karena di sini nggak ada komponen spiralnya. Berarti 241,95 meter nanti dapatnya. Gitu. Terus nanti ini sebenarnya pakai Excel ya. Nanti bakal dapat di sini kan bisa dilihat nih ini yang berapa ya. Bentar. Ini kalau 1.200 nggak memenuhi. Sorry, masih memenuhi. Kita coba lagi 1.300 masih memenuhi. 1.400 masih memenuhi.
500 masih memenuhi. 600 2000 udah nggak memenuhi nih. Berarti kita pakai yang 1500 karena ini paling optimum. Kenapa kita mau nyari yang jari-jari paling gede? Nah, itu sebenarnya karena aspek kenyamanan ya. Jadi kalau misalnya makin gede jari-jarinya, itu makin nggak tajam tikungannya. Kalau makin nggak tajam, berarti makin nyaman tuh orang beloknya atau jalan di situ. Nanti ya bisa lakukan ini buat cek-cekan ini. Ya. Terus untuk tikungan kedua, ini kita nyoba FC tapi nggak bisa. Jadi kita harus terpaksa pakai SGS dengan radius 600 meter sebagai optimum. Sebenarnya sama aja kayak tadi cara nentuin ininya. Tidak dapat ini LS-nya, LS itu 22 dari tabel ini. Terus sementara super elevasinya itu 3,6%. Bentar. Oke. Terus R-nya itu 600 meter dengan jenis tikungannya SGS. Nah, itu bisa dihitung ini apa ya? Theta ya. Theta S sama dengan ya sekian, itu dapat 1,05 derajat. Terus delta C, nah ini delta minus 2 theta S. Soalnya itu kan ada spiral, circle spiral lah. Berarti spiral kan ada dua. Nah, makanya kayak gini, dikurangin tuh sudutnya. Nanti dapat 37,2 derajat. LC itu segini. Terus YC, LS kuadrat per 6R dapat segini. XC, LS min, sekian-sekian-sekian dapat 22. Nanti K-nya segini. Nah, ini mungkin aku jelasin aja ya buat TTS sama apa namanya itu, delta C-nya. Ini tuh delta C ini. Jadi komponen circle berapa sih sudutnya dari antara di dari pusatnya itu, dari pusat si circle-nya. Tuh. Ini namanya theta C, sudut ini. Terus theta apa? Tadi oh sorry, tadi delta C ya. Terus ini kalau theta S itu yang ini sudut si komponen spiralnya. Ya, oke. Tadi LC udah jelas ya. LC itu tapi yang ini doang nih LC-nya. Kalau ini LS. Oke. Untuk silanya nanti bisa dilihat aja di gambar ini. Nah, terus untuk P-nya itu YC minus R 1 min cos theta S. Itu dapat 0,03 TS-nya. Nah, ini TS-nya dapatnya di belakangan ya. Makanya kalau SCS itu lebih nguli karena dapat buat membandingnya itu di belakang nih. Nanti kita bandingin sama yang ini nih, dua ini. Ini dapatnya 225,27 berarti masih di bawah 605 sama 247. Berarti masih oke. Terus ES-nya itu 37,14 itu dapatnya. Terus L totalnya itu LC tambah 2LS. Karena tadi spiralnya 2, circle 1. Itu, nanti dapatnya segini. Nah, ini contoh iterasinya ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak masih apa ya waktu nggak keburu waktunya ya, pakai aja yang paling gede yang kalian dapat lah supaya yang supaya ya supaya nggak habis waktunya. Tuh, nanti dapatnya segini tadi di 600. Di 300 udah nggak memenuhi karena TS-nya nggak memenuhi. Oh, yang tadi itu buat nomor tiganya, itu sebenarnya direkap aja sih yang tadi dihitung. Gitu. Jadi kayak misalnya di SCS, kalian langsung apa ulang aja tuh TTS-nya berapa, DLC-nya berapa, LC-nya berapa, FC-nya berapa, K-nya berapa, dan seterusnya. Itu direkap aja buat nomor 3. Tadi buat nomor 2 sama 3 ada pertanyaan? Ditunggu sampai 36. Bos, itu berarti beneran nyobain satu-satu banget ya berarti. Kayak atau bisa nggak kayak di terawang-terawangnya gitu? Itu kalian closebook ya berarti? Iya. Oke. Ya tahun lalu juga kayak gitu sih. Jadi eh, misalnya kalian nyobanya mau yang apa ya? Mau nyoba dari FC gitu. Misalnya kalian pilih dari yang 2000 nih, tembak 2000. Kalau nggak memenuhi berarti coba aja yang di bawahnya itu. Tapi bawahnya agak jauh gitu. Jadi kayak kalian atas bawah atas bawah gitu sih sampai dapet yang berapa. Gitu. Emang harus nyoba-nyoba sih.
Oke deh. Berarti Oke. emang nggak ada cara buat nembak langsung dan lumayan ini, lumayan tepat pakai Nggak feeling. ada. Dikira-kira aja. Emang kayak gitu sih kalau bangunnya. Kalau misal kalian emang nggak dapet yang optimum ya dapat apa pakai aja yang area paling gede yang kalian dapat yang memenuhi gitu. Yang penting memenuhi aja sih sebenarnya. Oh, sama mau nanya, misalnya ini sampai bawah kita udah coba perhitungan pakai SCS semua. Ternyata Hmm. nggak ada yang memenuhi. Itu baru pakai SS atau gimana, Bos? Hmm, kayaknya nggak pernah ada kasus kayak gitu sih. Cuma ya coba aja pakai SS. Oke. Kita tuh nggak sebenarnya nggak pakai SS karena SS itu kurang nyaman dari segi kenyamanannya sih ya. Karena kan SS itu kayak patah gitu ya, tikungannya nggak ada bagian circle-nya. Jadi tidak direkomendasikan pakai SS. Oke, ada yang mau nanya lagi? Tunggu sampai 37 ya. Oke, kita lihat dulu. Berikutnya untuk sketsa sama stationing. Ini untuk nomor 4 sama nomor 5 tadi. Nah, di kasus yang tadi ini, itu kan agak susah ya gambarnya karena eh, ya kalau skalatis banget itu nggak bakal mungkin untuk digambar pakai tangan. Jadinya eh, supaya kalian jelas tuh bagian tikungannya digedein aja gitu. Tuh, nanti ini sebenarnya harus pakai angka ya, cuma ini aku lagi agak malas gambar. Ini untuk D1-nya, eh, jadi panjang antara yang A dengan PI satunya itu B. Terus D2-nya itu panjang antara B sama G, antara PI 1 sama PI 2. Terus D3-nya itu antara PI 2 sama titik akhirnya atau G sama H. Itu buat D3. Nah, yang pertama tadi kan dapatnya FC. Nah, ini tuh tentuin tuh eh, ini CT-nya nih. CT itu jadi panjang tangan si circle-nya itu. Panjang proyeksi si circle itu. Oke, cek itu. Terus ya, ini nanti bisa dilihat aja sendiri sih buat gambarnya, panduannya. Tapi ya di hafal ya komponen-komponennya takutnya nggak dikasih contoh gambarnya. Jadi lupa gitu. Terutama buat SCS ya ini agak ribet SCS gitu. Jadi tinggal digambar aja sama dikasih komponen-komponen nilainya berapa. Terus perhitungan seasoning kan udah dilakuin. Nah, menggunakan parameter yang udah dihitung pada bagian sebelumnya. Nanti titik awal tuh kan di A, itu perhitungannya ya pakai aja STAA-nya itu kan dianggap sebagai 0 plus 0, 0,000. Tuh. 0 yang pertama ini kilometernya, ini meternya. Jadi kalau misalnya udah 1000 meter, berarti jadinya 1 plus 0,000. Terus di tikungan pertama itu kan FC ya. Kalau FC itu komponennya ada TC, terus ada ini sebenarnya nggak wajib sih, nggak wajib ada si C ini. C itu pusatnya, pusat si circle-nya di sini. Kalau misalkan kalian mau masukin ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Terus ini ada CT1. Ini pergantian antara circle dengan bagian lurus lagi atau akhir dari circle-nya itu. Di TC itu hitungnya itu dari STA tadi, total ditambah D1 min TC1. Karena tadi kan itu ya. Nah, D1 kan ini ya. Sementara TC1 tuh sampai sini doang nih. Dari sini sampai sini. Berarti tadi yang pertama itu sesi ini kan dari sini sampai sini ya. Ini tuh berapa ditanyanya. Berarti yang ini dikurangin yang ini. Tuh. Jadi ini bisa bisa secara grafis ya diturunin rumusnya. Nanti dapatnya segini. Terus
kita bisa ngitung juga si pusatnya itu di mana, apa pusat si circle-nya. Jadi STATC1 ditambah panjang circle-nya dibagi 2 gitu. Ya ini logis ya. Nanti dapat segini, terus CT1 ya tinggal ditambahin aja lagi LC per 2 lagi. Atau bisa juga dari TC1 ditambah LC. Sama aja kan. Tuh. Terus buat 3,2 ini SCS, jadi ada lebih banyak ya. TS itu antara bagian lurus, pergantian antara bagian lurus dengan bagian spiralnya. Jadi antara jalan yang masih lurus dengan kapan sih spiral dimulai? Ini itu TS-nya di sini. Ini kan lurus ya. Ini tuh spiral. Nah, ini namanya TS di pas pergantiannya. Itu CT1 tadi karena kita kita anggap dari sini ya. Ditambah D2 min T1 min T2. Nah, kenapa begitu? Ya, karena di sini ada T, si T-nya si apa FC tadi. Berarti kita mulai ngitungnya kan harus tadi kan kita patokannya di ini ya. Tadi kita patokannya di CT1. Kita mau kita mau nyari di sini tuh berapa nih di sini. Sementara D2-nya itu dari sini sampai sini antara B sama G. Nah, berarti kan kita harus ngurangin yang antara sini sampai sini, terus antara sini sampai sini. Ini harus dihilangin. Makanya dikurangin si TC sama dikurangin TS-nya. Tuh, D2-nya. Tuh. Supaya dapatnya nanti bisa dapat TS2-nya. Nanti mungkin kalian bisa lihat lagi di gambarnya supaya nanti kalian bisa paham logikanya sih. Nah, ini sebenarnya grafis banget. Bukan rumus, tapi grafis. Terus SC2 itu dari TS2 tadi di sini ditambahin aja tuh sama si LS-nya supaya dapat si di sininya berapa. Terus C-nya itu ini pusatnya ya kayak yang tadi aja sebenarnya sih. SC2 ditambah LC2 per 2. Terus CS2-nya tambahin aja tadi yang C2-nya dengan LC2 per 2 lagi. Terus ST2-nya itu eh, dari CS2 ditambah LS2. Di sini ditambah LS2. Atau boleh juga ya soal tadi TS ditambah 2LS ditambah LC ya itu boleh juga sama aja. Serah kalian sih. Terus titik akhirnya di B itu dari ST2 ya patokan tadi ditambah D3 min TS2. Nah, set lagi nih. Tadi dari sini ya. Mana ya? Oh ini ditambah ditambah ini kan. Berarti ini tuh D3 minus yang ini. Ini tuh TS2. Tuh. Ya gitu doang sebenarnya sih. Coba sketsa sama stationing. Ada yang mau tanyain nggak? Tunggu sampai 45. Oke, lanjut dulu ya. Diagram super elevasi. Untuk diagram super elevasi,
Itu tikungan pertamanya tadi efisiensi. Itu jadi kita gambarnya lurus aja. Jadi itu untuk di apa segmen jalan yang sebelah kiri sama yang di sebelah kanannya itu sama selalu -2%. Ini sebenarnya -2 ya, cuma ya. Ini dari dari PPT sih. Terus di sini juga pas masuk circle-nya masih tetap -2. Pas circle berakhir tetap -2. Pas ya nanti terus pokoknya -2 terus lah gitu. Terus nanti tentunya ini panjang LC berapa? 21,95 meter. Tuh. Kalau FCRC itu kayak yang di PPT yang salah satu bagian itu ada yang naik pas di sini. Naik sampai +2. +2. Baru nanti -2 lagi balik. Jadi kayak gitu ya bedanya NC sama LC. Terus tikungan 2 tadi SCS. Nah, ini tuh agak ribet ya. Jadi jangan lupa dihafal gimana cara bikin diagram super elevasinya. Soalnya nanti soalnya kalau tahun lalu tuh nggak dikasih contoh-contoh gambarnya. Jadi harus hafal. Nah, SCS itu pas di pertama itu masih sama-sama -2. Terus eh, pas TS itu atau pas antara lurus dengan spiralnya itu yang salah satunya tuh harus di 0 tuh. Sementara yang lainnya masih di -2. Terus dilanjutin aja eh, nanti suatu saat bakal dapat si salah bagian itu bakal turun nih tuh. Turun sampai E. Itu yang tadi diperoleh di tabel tadi tuh. Kalau SCS kan tadi ada E-nya itu berapa persen tuh. Tuh. Nanti turunnya sampai segitu. Yang atas juga naiknya sampai yang segitu. Cuma bedanya yang atas positif, bawah negatif. Tuh. Sampai nanti itu harus, pokoknya nanti di SC-nya itu, atau pergantian arah spiral dengan circle-nya itu, harus sampai di E-nya. Tuh. Terus nanti ya lurus aja terus sepanjang LC tadi, sampai LC-nya habis, itu ketemu CS lagi, itu turun lagi yang atasnya tadi, sampai -2. Yang bawah juga tuh naik sampai -2. Terus. Ya, pokoknya nanti ini patokannya tuh pokoknya di ST-nya, di CS-nya tuh harus berapa 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 yang di situ. Itu sih. Itu terus nanti dicantuminnya tuh berapa nilai LS-nya, berapa nilai LC-nya, berapa nilai LS-nya juga. LS-nya sama ya kalau kiri sama kanannya ini. Oke, itu aja. Ada yang mau tanya dulu nggak? Secara keseluruhan. Coba sampai 50. Sambil menunggu jangan lupa Eh, join ya. tadi yang full circle itu super elevasinya lurus semua, Bos. Iya, soalnya tadi dia tuh FC-nya yang NC atau normal crown. Kalau Oh, kalau oh, kalian dapatnya yang RC baru nanti ada naiknya. Tuh. oke, oke. Oke. Ada lagi? Jangan lupa jadi Google Classroom ya. HJK CJR. Terus ini ID line sama ini IG kalau mau di follow. Tunggu sampai 50. Oke, tidak ada ya. Aku mau absen dulu lah ya. Kalau yang aku panggil namanya boleh jawab secara lisan. Oke.
Nabila Mariza hadir. Hadir, Bos. Oke. Naufal Jabran. Naufal Jabran. Iya, dua, satu. Oke, nggak ada. Tasya. Hadir, Bos. Oke. Bangkit Krishna. Hadir, Bos. Talita Azaria. Talita Azaria. Oke. Marcelino. Marcelino. Oke. Yohanes Nathanael Ibrahim. Hadir, Bos. Oke. Evan Joseph. Hadir, Bos. Syauki. Syauki. Oke. Riza Nurdin. Riza Nurdin. Ernest Tiadi. Hadir, Bos. Dava Kusuma. Dava Kusuma. Jonathan Samuel. Hadir, Bos. Oke. Muhammad Arijalu. Hadir, Bos. Sa- Valian. Hadir, Bos. Oke. Mirza Fasil. Mirza Fasil. Ada. Muhammad Soni. Soni. Oke. Prabandaru Samuel. Hadir, Bos. Oke. Muhammad Dava. Hadir, Bos. Sip. Hasnan. Hadir. Oke. Musyafa. Hadir, Bos. Himawan. Hadir, Bos. Naura Divarasti. Hadir, Bos. Erika Tania. Erika Tania. Aura Maharani. Aura Maharani. Sania. Hadir, Bos. Yolanda Putri. Yolanda Putri. Oke. Turawibi. Hadir, Bos. Yo. Ivon. Hadir, Bos. Oke. Ikro Maulana. Hadir, Bos. Agung Ade. Agung Ade. Oke. Banir. Hadir, Bos. Muhammad Haikal. Haikal. Adil Rahmat. Adil Rahmat. Oke. Michael Daniel Definisi Torus. Bos, tadi Fadil Rahman atau Adil Rahmat? Belum. Bentar ya. Tadi tadi Adil Rahmat. Adil Rahmat ada? Nggak ada ya. Michael Daniel. Nggak ada. Rio Nathaniel. Rio Nathaniel. Nggak ada. Reina Yoviel. Hadir, Bos. Oke. Fadli Rahman. Fadli Rahman. Hadir, Bos. Oke. Wisesa. Hadir, Bos. Oke. Aura. Sorry, tadi udah ya. Izat. Hadir, Bos. Oke. Muarafatul Hidayah.
Hadir, Bos. Oke. Jeffer. Hadir bos. Oke. Aris Tadita. Hadir, Bos. Hairina Faris. Hairina Faris. Hadir, Bos. Oke. Misa Divina. Misa Divina. Sadipina. Hadir, Bos. Oke. Raina Safira. Raina Safira. Ada. Doni Ariza. Hadir. Yo. Santa Maria Michael Abadi. Hadir. Oke. Ardila. Hadir bos. Kiki. Hadir bos. Mantap. Tiara Putri Kania. Hadir, Bos. Oke. Cecilia. Hadir, Bos. Oke, sip. Kita boleh lanjutkan ya. Silakan dilanjutkan oleh Naji. Ya selanjutnya ini pembahasan buat UTS yang kemarin-kemarin lagi 1921. Gue bakal cepet aja karena sebenarnya garis besarnya sama aja udah dijelasin Steph barusan ya. Oh jadi buat tes 19 dulu ini soalnya kayak gini, nggak beda jauh. Iya sama, nentuin titik dulu. Pilihin titik dengan alasan yang sama tadi dijelasin sama Stefanus. Kita pilih titik yang jauh aja. Jadi A, B, G, H. Ya, jadi kurang lebih perhitungannya sama. Terus dari perhitungan itu kita pakai kayak pengsur kan. Kita nyari tangan, azimut, jarak, sama sudut tikungannya. Pakai persamaan yang di kanan atas ya. Terus kalau udah, ini direkap gitu kan, biar nggak pusing. Terus habis itu, ini buat tikungan satunya, kita langsung aja coba iterasiin pakai FC dulu ya kan, yang R-nya gede. Kita coba di FC di 1500 di radiusnya ya. Nah, kalau oh ya tadi di soal itu kan eh, kecepatan rencana 60 km per jam, terus dua lane ya kan, dua lajur, terus 60 km per jam, max 10%. Dari tabel ini, terus udah kita masukin coba R-nya 1500 kan NC tadi Steph bilang super elevasi minus 2% kan pasti kalau dia NC jadi memenuhi juga max 10%. Ini buat full circle kayak gini ya, parameternya tuh dikit doang emang nggak terlalu nguli. Ya udah, jadi dihitung TC-nya kita hitung pakai persamaan di sini R tangen delta per 2 dapat 121,236. Terus kita cari selisihnya sama jarak antar titiknya itu. Jadi kalau jarak antar titiknya aman dan lebih dari 50 meter tuh udah oke. Sebenarnya perhitungan kurang lebih sebenarnya sama kayak yang spek barusan. Oke, terus selanjutnya kita cari EC-nya pakai persamaan ini dapat angkanya sekitar 4,9. Terus buat komponen lainnya kita cari LC-nya. LC-nya itu dapat segini. Terus berarti aman karena ini udah oke, udah aman TC-nya, berarti udah nggak perlu iterasi lagi. Terus selanjutnya ini ada tikungan 2, kita coba pakai iterasi yang sama lagi. Kita coba pakai 1500 dulu. Kali aja sama, tapi ternyata setelah dihitung dengan deltanya ini didapetin kalau ternyata selisih dari D min TC-nya itu bakal jadi minus. Kan nggak mungkin ya kalau jarak antar titiknya itu lebih kecil daripada TC aja tadi kan yang udah jelasin itu kayak jarak dari sebelum masuk ke circle ke tengah circle-nya ke titik awal yang kita punya. Jadi not oke. Nah, setelah itu kita sebenarnya ini iterasi-iterasi dulu ya. Jadi oh ya, tadi kan gue sempet bilang kalau buat nyari R itu pakai feeling. Mungkin bisa kayak tadi aja. Lo pertama langsung pakai R yang lumayan gede buat nyari tahu dia oke apa enggak. Misal R-nya nyoba tadi 1500 atau 1000. Kalau misalkan R-nya enggak, coba langsung ke kecil aja juga. Ke kecil aja misal langsung ke 200. Kalau misal udah oke baru naikin dikit-dikit atau lo naiknya nggak langsung ke 300 tapi naik ke 400 atau ke 500 jadi kayak naik per 200 gitu.
Tapi so yang dibilangin Steph tadi, kalau misalnya terlalu nguli, ya udah, yang penting udah aman semua, itu oke-oke aja. Ya, jadi buat yang kedua ini kita pakainya SCS. Parameternya sama kayak yang dijelasin sebelumnya, parameternya ada ini, yang di kanan ini. Dihitung dari parameter yang diketahuin, tadi dari tabel kita dapatnya itu E-nya itu 5%, sama LS-nya itu 30 meter. Buat jari-jari 400 meter tikungannya. E-nya masih memenuhi, kurang dari 10%, terus dihitung tadi theta S, delta C, LC, YC, XC, KP dengan parameter yang ada, dengan rumus yang ada, dan dapetin segini. Lumayan nguli dikit, terus dapet TS-nya 157 sekian. Dan setelah dikurangi jarak dan TS-nya itu aman. Jadi R jari-jari 400 meter ini bisa dipakai. Terus kemudian lainnya ini buat L total, panjang total dari belokannya itu sekitar 300 meter. Jadi karena tadi TS-nya ini aman ya, jadi udah bisa dipakai. Jadi ini rekapitulasinya, kurang lebih kayak gini buat tikungan 1 yang kiri, tikungan 2 yang kanan. Oke, lanjut buat UTS 2021. Lagi-lagi template ya, kurang lebih sama, soalnya kayak gini. Tapi ada bedanya ini soal dulu take home, jadi karena take home pasti biasanya Pak Boni itu bakal ngasih soal yang lebih banyak. Nah, kalau yang ini kita disuruh nyari kriteria perancangannya dulu. Nah, kriteria perancangan tuh diambil dari UU nomor 38 tahun 2004. Nah, bisa dilihat di kiri lah ini tabel ini kurang lebih yang ngerepresentasiin. Nah, dan juga udah dijelasin sama Jogi tadi di awal. Nah, karena tadi dari soal itu, kita ini di perbukitan. Medan Bukit, terus 2 lajur 2 arah. Kolektor primer. Kita asumsiin ini kita jalan biasa aja, jalan sedang ya. Kolektor primer, bukitnya berarti ini lebar rumija minimumnya itu harus lebih besar dari 17 meter. Nah, buat kecepatan rencana bisa 60 atau 40. Tapi kita ambil 60 aja. Terus ini nggak pakai median dan lebar bahunya itu minimumnya itu 2 meter. Terus landai maksimumnya itu antara 8 atau 10, kita ambil 8% aja, berarti biar dia makin aman lah. Karena kan nggak terlalu landai gitu. Nggak makin curam. Terus buat jari-jari tikungannya itu minimum udah 115 sama 45. Karena kita ambil kecepatan rencananya kan 60 ya. Kita ambil yang 115. Kalau yang 40 baru ambil yang 45. Lihat di tabel. Terus karena ini tuh tadi kita ambil jalan sedang dan bukit, berarti kapasitas dasar itu sekitar 3000 SMP per jam per jalur. Selanjutnya milih titik. Nah, kalau tadi mungkin udah ditunjukin kalau biasanya kita ambil titik B sama G-nya kita buat diambil 2 titik. Nah, coba kita di sini case-nya gitu kita ambil titik yang C buat nunjukin kalau sebenarnya bisa nggak sih, ya bisa aja gitu. Nah, perhitungannya kurang lebih sama aja, kita hitung ala pongsur, nyari tangan, azimut, jarak, sudut tikungan, terus kita rekapitulasiin, dan gambar tikungannya kurang lebih kayak gini nantinya. Terus lanjut buat tikungan 1, kita ambil tadi kecepatan rencana 60 km per jam, 2 lajur, kita coba 1500 R-nya. Ya, didapetin angkanya segini, dan karena TC-nya itu udah aman, tadi kita bandingin sama TC Max, ini sekitar 420, TC-nya di angka 411, berarti udah aman. Selanjutnya ini buat tikungan 2 kita coba ambil 7000 ya paling gede. Dan hasil perhitungannya pakai rumus yang sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Buat FC, TC, LC, EC dapat angka sekian di kanan ini dan didapetin oke. Nah, terus karena take home ada soal tanyaan lainnya yaitu buat panjang lengkung total. Panjang lengkung total itu buat tadi rumusnya udah ada ya yang di 2021 dicek aja. Itu dijumlahin aja tadi didapetin buat tikungan 1 itu LC dapat 803 dan tikungan 2 LC itu 514, dan buat pergeseran CL trase itu tinggal lihat EC-nya doang. LC udah dapet deh ternyata kalau dari FC. Yang perlu dijumlah itu kalau di SCS. Buat pergeseran CL trase tinggal lihat EC aja, ini tipe ya, ini EC maksudnya. Tinggal lihat EC. Tinggal jawab. Terus ini buat diagram super elevasinya karena dua-duanya full circle, jadi gambarnya kurang lebih kayak gini.
Ini LC-nya segini, dan ini LC-nya segini, dan pasti super elevasi sama-sama 2% semua karena full circle. Terus buat stationing, mungkin kalau tadi Steph belum gambarin, ini gambarnya gitu, kalau pakai tangan kurang lebih kayak gini. Sebenarnya lu nggak bisa benar-benar kayak full skalanya sesuai, asalkan yang penting parameter-parameternya itu ditulisin. Ini jaraknya segini, R-nya berapa, terus tulisin LC-nya berapa. Yang penting parameter-parameternya kalian tulisin, dan gambarnya yang penting sesuai. Kalau ini kan karena full circle semua jadi kayak gini ya. Kalau SCS gambar juga harus sesuai. Buat stationing ini titik-titiknya dengan tadi udah jelasin Steph juga. Uh, buat titik-titiknya itu dari A, TC1, PI, CP, TC, CP ke titik akhir. Itu perhitungannya tadi pakai logika aja, geometri, nggak ada rumus tetapnya. Bisa dilihat di sini. Oke, makasih ya yang udah datang. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Gue tungguin sampai jam 08 lah. Sama jangan lupa join Google Classroom-nya ya. Oke, karena belum ada, mungkin aku mau nambahin dikit ya. Monggo, Steph. Bentar. Nah, ini tadi mungkin aku agak sedikit ketinggalan ya. Jadi itu tadi pas ngebandingin si TC-nya ini itu tuh dibandinginnya sama yang di antara dua ini karena kita kan pakai di PI1 ya di misalnya di PI1 atau di sini. Itu tuh kita ngebandingin TC di sebelum PI1 sama di setelah PI1. Jadi jangan cuma pakai satu aja ya, tapi pakai dua. Cari yang paling minimum antara ini, terus itu yang dibandingin sama si TC-nya. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata eh, nggak harus milik B sama G ya. Soalnya dia tuh syaratnya ada dua ya, si Tmax-nya itu. Nggak, mana ya? Oh ini. Nah ini kan Tmax-nya ada itu ya antara A sama B, terus antara B sama G juga. Jadi itu sebenarnya itu kan yang batasi ya. Kalau misalnya kalian mau ngegedein yang di antara A sama B-nya itu, ya kalian bisa apa ya? Bisa nyari titik C atau D gitu, pakai titik C atau D gitu misalnya. Gitu sih. Sama juga kayak ini sih. Siapa tahu nanti kalau misalnya ini kalian gedein lagi bisa dapat SCS gitu kan. Apa bisa dapat FC gitu kan. Ya, coba-coba aja sih nanti di latihannya. Siapa tahu kan bapaknya nggak ganti angka juga ya. Ya gitu aja. Kalau kalau B sama apa ya? Kalau pilih B sama G itu untungnya adalah jarak di tengah-tengah ini udah pasti aman. Gitu sih. Jadi ntar coba-coba aja. Nanti mungkin aku kasih Excel juga kalau mau. Ada yang mau tanya nih? Tunggu sampai 11 kali ya.
Oke, karena belum ada, mungkin aku mau nanya dulu. Kemarin tuh katanya ada PR ya dari bapaknya, ya? Iya Kak, Ya, PR-nya apa? Aslinya Horizontal. sih. ada yang kayak tadi geometrik gitu-gitu sampai nentuin diagram superelevasi sampai apa sih sama positioning, terus ada yang nentuin apa tuh kayak nyari gradien gitu. Nah, nanti gradiennya dirata-ratain terus dilihat dia tuh termasuk ke Datar kelas gunung bukit jalan ya. apa atau apalah gitu. Oke. Termasuk ke kelompok apa sama ada dikasih arus kendaraan gitu, disuruh cari parameter-parameternya gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya semi tubes ya. Karena di tubes dia bakal ngitung itu. eh Mau dikumpulnya kapan? Kumpul kasih saya kan ya? Kalian mau dikumpul pas hari ujian atau mau gimana? Aku sih fleksibel aja ya. Hmm, bapaknya kemarin tuh ngomongnya sih sebelum UTS, tapi kayaknya hari H ujian aja deh Kak. Berarti hari H 2359 atau sebelum UTS ya? Jangan. Jangan tuh, jangan apa? Eh, hari kita kan ujian hari Jumat. Jumat 2359 deh Kak. Oke, ya udah. Sip. Oke, Eh, itu buat tugas. Terus buat tubes itu infonya sih nanti setelah UTS ya. Soalnya udah mau aku mulai, cuma ternyata harus nunggu dari kelas sebelah dulu nih, agak lama ya koordinatornya. Jadi ya begitu. Nanti pokoknya santai aja lah buat tubes, soalnya udah aku bikin 3 PDF anti nguli. Nanti akan sangat membantu. Terus apa lagi ya? DM. Terus buat eksistensi tubes mungkin nanti offline ya. Cuma nanti kita cari lagi harinya hari apa. Nanti mulai minggu pertama kali ya. Nggak tahu sih, ini belum belum ketemuan juga kami sama yang koordinatornya. Itu. Ada yang mau ditambahin dari Najwa atau Yogi? Cukup, cukup. Kurang lebih aman sih. Yang penting semangat aja ya. Buat UTS. Easy lah ini easy bro. Jangan kayak gue ya guys, soalnya tahun lalu salah ngitung azimut jadi dapat D anjir. Enggak. Dia tetap master kita semua, Stefanus Gunawan. Aduh. Oke, tunggu sampai 15 lah ya. Oke, tugasnya nanti dikumpulin di classroom aja. Nanti aku bikin assignment. Atau disuruh gambar manual. Bebas sih mau fisik atau mau di classroom gimana enaknya. Oke, ya udah classroom aja. GCR aja kali ya, Bos. Gimana? Ini sampai di GCR aja. Oke. Pak Bona tuh kemarin pesannya cuma titip kumpulin ke asisten aja nggak sih? Seingat aku ya. Ya, aman-aman. Oke, sudah ya. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih dan good luck buat ujiannya. Kalau ada yang mau tanyain, silakan tanya online. Tapi kalau soal respon ya harap maklum ya. Kalau misalnya satu nggak jawab, bisa tanya ke yang lain. Oke, oke, makasih guys. Bos.